Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin Spirit of Baitullah, dan insyaallah kita akan membahas tentang ada apa setelah haji. Lalu bagaimana ciri haji yang mabrur? Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kami untuk menyediakan sedikit artikel pegangan, mudah-mudahan nanti kita bisa baca bareng-bareng. Baik, kita awali dari melihat kegiatan haji dan umrah. Kita tahu bahwa kegiatan haji dan umrah bukan kegiatan piknik, bukan kegiatan rekreasi, tapi sebuah rihlah ibadah. Sebuah perjalanan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang itu punya ketertarikan yang luar biasa untuk melakukannya? Walhamdulillah, mudah-mudahan itu bagian dari fitrah seorang hamba yang dia punya rasa suka dengan tanah suci. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faj'al af'idatam minan nas. Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Lembah apa itu? Kota Mekah. 'Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka menegakkan salat di tempat itu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan hati manusia cenderung condong kepadanya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan rizki kepada mereka, berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka mau bersyukur. Dan ini menunjukkan bagaimana gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, di mana mereka punya kecenderungan untuk datang ke sana. Punya keinginan untuk datang ke sana walaupun suasananya bagi sebagian orang enggak nyaman. Toilet antri, kadang diusir-usir askar, kadang mau ke sini harus belok sana dulu, jalan jauh, dan penuh dengan keramaian yang bagi sebagian orang yang tidak suka dengan situasi seperti itu, dia akan merasa tidak nyaman. Tapi hati manusia selalu pengen ke sana. Ya. Bahkan misalnya para asatidzah yang mereka merupakan pembimbing haji atau umrah, dalam waktu setahun terkadang bisa 3 kali, 4 kali, sekian kali mereka datang ke tanah suci. Dan mereka tidak pernah merasa bosan, sampai hafal titik-titik daerah-daerah tertentu. Baik. Dan ketika kita punya seperti ini, walhamdulillah, kita layak bersyukur. Berarti Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang sehat. Karena para ulama mengatakan, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang Yahudi anti haji, orang Nasrani anti haji. Walaupun mereka tahu bahwasanya itu adalah syariat Ibrahim alaihissalam, tapi mereka enggak mau karena iri kepada orang Mekah, karena kedengkian mereka kepada penduduk Mekah. Baik. Kemudian ibadah haji yang demikian berat seperti yang kita saksikan, tentu saja tujuannya adalah karena kita punya harapan yang besar. Apa itu? Harapan itu adalah surga. Sebagaimana yang dijanjikan Nabi SAW, wal hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan yang istimewa bagi mereka yang melaksanakan haji dengan serius, yang bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan salah satu di antara kriteria haji yang mabrur adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa dan haji yang tidak bercampur dengan rafath. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfuth." Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafath, raja'at ka yaumin waladathu ummuh, maka dia kembali seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Man ata hadzal bait, barang siapa yang mendatangi Ka'bah, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan tindakan kefasikan, raja'a kama waladathu ummuh, maka dia pulang sebagaimana baru saja dilahirkan dari ibunya. Ada dua kriteria di sini yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang bisa mendapatkan haji yang baik. Pertama adalah tidak melakukan rafath, fala rafatha wala fusuqa. Yang pertama tidak melakukan rafath. Apa yang dimaksud dengan tidak melakukan rafath? Yang dimaksud rafath adalah, rafath itu bertingkat. Semua perbuatan pelanggaran haji yang berhubungan dengan syahwat. Puncaknya hubungan badan. Di bawahnya semua turunannya. Misalnya bercumbu suami istri, atau saling merayu, menggunakan kalimat-kalimat saling merayu ketika mereka sedang haji, ketika mereka sedang ihram. Itu semuanya adalah rafath. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, sehingga semua praktek rafath dalam haji hukumnya dilarang. Suami yang sedang haji atau sedang umrah, dia jauh dari istrinya, misalnya istrinya ada di Indonesia, di tanah air, sementara dia berpisah dengan istrinya sudah sekian hari. Lalu mungkin dia WA-WA-an dengan istrinya, WA yang menunjukkan saling kasih sayang, mencintai, melampiaskan syahwat melalui tulisan. Kalau sedang ihram jangan dilakukan. Tunggu sampai selesai. Misalnya ngirim emoticon yang menunjukkan rasa saling mencintai dan seterusnya, itu nanti tunggu dulu sampai pada situasi Anda sudah selesai ihram. Kalau masih ihram jangan. Walam yafsuq, dan tidak melakukan tindakan fasik, perbuatan dosa besar. Dalam ayat Allah mengatakan wala jidala fil hajj, dan tidak melakukan jidal. Dan ini yang paling sering dilanggar oleh sebagian jamaah. Wala jidal, tidak boleh melakukan jidal. Karena Allah larang ini dalam Al-Quran. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang dia melaksanakan haji, maka tidak ada rafath, tidak ada fusuk, dan tidak ada jidal fil hajj, ketika haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan kebaikan apapun yang kalian lakukan Allah mengetahui. Apa yang dimaksud dengan wala fusuqa wala jidal? Fusuk dalam hal ini adalah perbuatan maksiat. Fusuk bentuk jamak dari kata fiskun. Fiskun, kefasikan. Dan fasik secara bahasa artinya al-khuruj, keluar. Fasik secara bahasa artinya keluar. Maksudnya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah. Sehingga semua manusia yang berbuat maksiat, dia melakukan kefasikan.
Meskipun kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksud fasik di sini adalah melakukan perbuatan dosa besar. Berbuat dosa besar. Walau sekali. Sepanjang yang bersangkutan tidak bertobat, maka dia melakukan perbuatan dosa besar meskipun sekali, berarti dia telah melakukan tindakan fasik. Baik, kita lanjutkan. Dan perbuatan dosa besar bisa bentuknya melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Dosa besar ada yang bentuknya melanggar larangan. Maksudnya adalah melanggar yang haram. Atau yang kedua, meninggalkan perintah, yaitu perintah yang sifatnya wajib. Termasuk fasik adalah ketika orang minum khamr, termasuk fasik orang membuka aurat, termasuk fasik ketika orang itu meninggalkan salat, tidak puasa tanpa uzur, dan seterusnya. Ini semuanya adalah tindakan kefasikan. Baik. Kemudian ada larangan wala jidal, tidak boleh jidal, tidak boleh debat. Dan cukup sering orang melakukan pelanggaran jidal ketika haji. Dengan cara apa? Mungkin dia nggak terima lalu kemudian debat dan seterusnya. Padahal dia sedang ihram. Alhamdulillah kita diajarkan kaum muslimin Indonesia untuk urusan seperti ini ya, selalu usahakan untuk tenang. Kalaupun ada masalah nanti bisa diselesaikan setelah keberangkatan agar semuanya tidak ganggu kegiatan umrah atau kegiatan haji yang sedang dilakukan. Karena Allah melarang wala jidala fil hajj, tidak boleh ada jidal ketika haji. Baik. Dan kadang beberapa situasi genting tertentu membuat kita jadi muncul emosinya. Misalnya rebutan lift, rebutan bis, rebutan toilet, antri toilet rebutan. Kalau di Tanah Suci mungkin tidak begitu kelihatan. Ketika di Mina, di Muzdalifah yang antri toiletnya panjang, barulah kelihatan. Di mana masing-masing orang kadang rebutan dengan orang lain. Saya melihat bagaimana orang sikut-sikutan ketika naik bis, Masya Allah. Yang mau naik disikut sebelah kanan dan kirinya. Dan bahkan ketika dari Arafah menuju Muzdalifah, menjelang maghrib, orang sudah pada naik bis. Yang belum dapat bis, ada beberapa bis yang masih kosong. Nah, kalau masuk rebutan. Dan kalau rebutan ya sikut-sikutan. Dan itu berbahaya, bisa menyebabkan pahala hajinya hilang atau bahkan hajinya tidak berarti. Karena itu Nabi SAW memberikan jaminan, man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi Ka'bah ini dan dia tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, alias bersih dari dosa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, yang sangat disayangkan adalah harapan itu bisa hilang dikala kita tidak menjaganya. Jadi anggaplah ada seseorang yang dia sudah berusaha untuk berhaji dengan baik, haji dengan maksimal. Tapi ketika sampai di tanah air, apa yang dia dapatkan? Hangus pahalanya. Karena dia melakukan pembatal amal, baik riya, ujub maupun yang lainnya. Memamerkan ibadah kepada orang lain untuk mencari pujian dari mereka. Bahkan di antara kita merasa lebih mulia dibandingkan yang lain karena sudah haji. Ada istilah naik status sosial. Sehingga dia merasa status sosialnya lebih tinggi daripada yang lain. Padahal tidak ada jaminan hajinya diterima. Tidak ada jaminan hajinya diterima.
Karena itu, sebagaimana kita berusaha untuk melakukan amal dengan baik, kita juga punya tugas untuk menjaga amal itu jangan sampai hilang pahalanya. Sehingga berkaitan dengan masalah amal, ada tugas pra beramal. Sebelum beramal, maka seorang hamba diperintahkan untuk banyak belajar, agar ketika dia beramal tidak salah. Kemudian ketika beramal, maka diupayakan untuk melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan panduan yang telah dia pelajari. Dan yang ketiga adalah pasca beramal. Dan ini dengan cara jaga pahala amal. Baik, sekarang kita lihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal." Hendaklah kalian lebih memperhatikan diterimanya amal daripada sekedar mengerjakan amal. Karena ada sebagian orang yang punya prinsip, yang penting sudah dilakukan, yang penting sudah dikerjakan. Dia tidak pernah berpikir kalau selesai melakukan amal ada peluang amalnya hilang. Dan ketika beramal tidak serius, sehingga asal-asalan. Sementara orang masa silam, para sahabat, mereka ketika beramal sangat perhatian terkait bagaimana agar amalnya diterima. Bukan yang penting beramal. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti ketika ada satu amal kita yang diterima oleh Allah, maka kita sudah disebut punya predikat orang bertakwa di sisi Allah, walaupun hanya dengan satu amal. Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama atau disampaikan sebagian sahabat, andaikan ada satu amalku yang diterima oleh Allah dan aku tahu kalau amalku diterima, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Karena kalau orang itu amalnya diterima oleh Allah walaupun satu sujud, berarti dia sudah disebut oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Dia sudah mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perjuangan sekian banyak amal yang kita lakukan, kita enggak tahu mana yang diterima. Maka terus dilakukan sebisa yang bisa kita lakukan. Jika ada satu saja yang diterima, berarti kita sudah bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu akan kita hadapi ketika kita pulang dengan membawa status sosial berupa gelar Pak Haji, Bu Hajah, dan seterusnya. Panggilan yang disematkan kepada mereka yang pulang haji, bahkan kadang dicantumkan di situ haji, DRS haji, atau siapa dikasih haji. Kalau nggak ada hanya, dia nggak terima. Oh, saya sudah haji, kenapa nggak ditaruh H di depannya? Atau masyarakat meyakini bahwasanya doa Anda itu mustajab, ucapan Anda dianggap mujarab. Karena itu tetap waspada, jangan sampai hati tergoda, selalu iringi dengan tawadhu dan berdoalah kepada Allah agar amal kita tetap diterima. Jangan sampai pujian dari masyarakat menyebabkan kita jadi ujub, yang itu bisa membuat amal kita jadi hilang. Ada sebagian orang yang ketika pulang haji bukannya lebih maksimal ketika atau lebih baik dalam masalah ketaatan, tapi dia malah hilang dari masjid. Dia pikir, saya sudah sholat di Masjidil Haram yang nilainya 100.000 kali. Masya Allah. Fahadha maghrur. Maka orang seperti ini tertipu. Ya, tertipu maksudnya apa? Dia terlena dengan janji indah itu.
sementara nggak ada jaminan amal dia di tanah suci diterima, dan itu menyebabkan dia jadi terlena sehingga merasa bahwasanya amalnya sudah banyak padahal nggak ada kepastian apakah diterima atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kondisi haji mabrur. Pesona haji mabrur. Haji mabrur balasannya surga. Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga menyebut haji mabrur sebagai salah satu amalan terbaik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Faqala, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa birasuli. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala as-sa'il, kemudian yang bertanya kembali bertanya, tsumma madza? Kemudian amal apa lagi? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummal jihad fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Qila, kemudian ditanya lagi, tsumma madza? Kemudian amal apa lagi? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma hajjun mabrur. Kemudian haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan tentu saja haji mabrur bukan sebatas pujian orang. Itu adalah predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang telah berhasil untuk melakukan haji dengan maksimal. Bisa jadi ada orang yang dipuji oleh orang lain, Masya Allah hajimu mabrur, atau al-hajj al-mithali, ini orang haji teladan, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun jamaah yang tahu apakah hajinya diterima atau tidak, sehingga status haji mabrur itu bukan penjelasan atau predikat yang disebutkan oleh manusia, namun itu adalah haji yang atau balasan haji yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hasan al-Basri hanya saja gini, kita bisa melihat indikasinya. Kalau indikasinya seperti ini, berarti ini penanda hajinya mabrur. Hasan al-Basri pernah ditanya, apakah haji yang mabrur itu? Kemudian jawab beliau, anta'uda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Kau kembali ketika haji dalam keadaan lebih zuhud terhadap masalah dunia dan lebih banyak berharap akhirat. Dan itu akan terjadi apabila seorang hamba ketika haji dia lebih fokus mengatur hasrat hatinya, sehingga selalu diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan hajinya. Maksudnya gimana, Pak? Ada sebagian ketika haji harapannya dunia, tapi dia haji, sehingga doa-doa dia ketika haji adalah berharap dapat dunia. Saya ketemu dengan jamaah yang dikala ketika dia haji, dia berharap semoga nanti kalau pulang bisa naik pangkat. Jadi dia seorang aparat yang belum dapat gelar bintang, di bawah bintang. Dan dia berhaji dengan harapan mudah-mudahan nanti kalau pulang ada satu bintang yang jatuh, dapat bintang. Bahkan bilang ke saya, doakan Ustadz biar nanti kalau saya pulang saya bisa dapat bintang. Saya pengen haji ini setelah pulang dapat bintang. Subhanallah. Nah, kalau itu yang jadi harapan besar dia, ya berarti ya yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan fenomena seperti itu dalam Al-Qur'an tentang keberadaan orang yang haji tapi doanya hanya doa dunia. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
di antara manusia ada yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku di dunia, dan dia lupa dengan doa akhirat. Sehingga keinginannya semuanya hanya urusan duniawi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, lalu Allah katakan nanti di akhirat dia enggak punya jatah. Nanti di akhirat dia enggak punya jatah. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Dan ini seharusnya doa yang ideal. Baik, coba kita lihat dalam tafsir. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ai min nasib. Dia tidak punya jatah di akhirat. Maksudnya tidak punya la nasiba wa la hadza. Dia tidak punya jatah besok di akhirat. Sehingga ini menunjukkan celaan dari praktik semacam ini. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Kana qaumun minal a'rab yaji'una ilal mauqif fayaqulun." Sebagian orang Badui mereka ikut haji dan wukuf di Arafah, lalu doanya Allahumma ja'alhu ama ghaithin wa ama khasabin wa ama waladin hasan. Ya Allah jadikanlah tahun ini sebagai tahun penuh hujan, tahun panen berlimpah, tahun banyak lahir anak laki-laki. La yadhkuruna min amril akhirati syai'an, dan mereka sama sekali tidak minta akhirat. Ya doanya cuma doa minta dunia, minta dunia, minta dunia. Padahal dia sedang haji. Fa anzalallahu fihim, lalu Allah turunkan tentang mereka. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang mereka hanya minta dunia saja. Wa kana yaji'u ba'duhum akharun minal mu'minin fayaqulun, dan ada beberapa orang mukmin yang mereka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa anzalallahu, lalu Allah turunkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu orang yang mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Di ayat 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, maka kendalikan harapan kita ketika kita sedang berhaji. Sebab yang namanya obsesi itu diwakili oleh doa. Obsesi hamba itu adalah doanya. Apa yang didoakan oleh sang hamba itulah yang menjadi obsesi terbesar bagi sang hamba. Dia sering minta apa? Dia sering minta ini, minta ini, minta ini. Nah, di saat itulah yang menjadi perhatiannya. Makanya kalau ingin mengukur atau ingin mengetahui hamba ini pengen apa sih? Obsesi dia apa? Anda tanya, doa apa yang paling sering kau baca? Kurang lebih itulah obsesinya. Baik. Kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Nabi Allah, ma birrul hajjil mabrur?" Ya Rasulullah, apa bentuk kebaikan dari haji yang mabrur itu? Lalu Nabi SAW menjawab, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Orangnya jadi rajin memberi makanan, rajin bersedekah, dan rajin menyebarkan salam, sehingga berkaitan dengan interaksi dia dengan orang lain, orangnya enak, banyak menyampaikan salam. Berkaitan dengan hartanya, dia enggak pelit, banyak dia mengeluarkan harta untuk ngasih makanan orang. Nah, karena it'amut ta'am wa ifsya'us salam itu mewakili dua hal, mewakili cara berinteraksi dan mewakili posisi harta yang dimiliki oleh orang itu. Sebab kebaikan
kebaikan hamba kepada orang lain itu ada di dua tempat. Ada dua. Yang pertama, kebaikan dari hartanya. Yang kedua, kebaikan dari, kita boleh sebut, interaksinya. Interaksinya atau sikap dia kepada orang lain. Sikap kepada orang lain. Mungkin ada orang yang royal, dia suka ngasih. Tapi orang ini galak sama yang lain, atau terlalu tertutup dengan yang lain, sehingga nyaman di bagian satu, tapi kurang di bagian dua. Sebaliknya, ada orang yang kalau ketemu orang lain suka senyum, suka menebarkan salam, enakan ketika diajak ngobrol, tapi di bagian satu pelit, sehingga hartanya gak banyak keluar, sedekah perhitungan, dan seterusnya. Yang benar gimana, Pak? Kebaikan kepada orang lain yang benar adalah di dua titik ini. Kebaikan hartanya dan kebaikan bagaimana cara sikap dia ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, Nabi SAW menyebut ini dengan dua bentuk. Yang pertama adalah it'amut ta'am, suka memberi makan ke orang lain, suka bersedekah. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, suka menyebarkan salam kepada orang lain. Apabila terpenuhi dua ini, berarti yang bersangkutan adalah orang yang banyak berbuat baik kepada orang lain. Baik. Oleh karena itu, aib seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba bisa tertutupi dengan dua ini. Ada orang yang mungkin dia punya cacat, tapi karena dia baik hati sama orang lain, ketemu sama orang lain enak diajak ngobrol, enak diajak berinteraksi, rasanya nyaman bersama orang ini. Dan ada orang yang mungkin punya aib, tapi karena dia dermawan, akhirnya aibnya tertutupi. Sampai ada ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, gimana kalimatnya dalam diwan beliau ya. Fa innal aiba bis sahai kama qila tustaru, kalau enggak salah ya. Au kama qala rahimahullah. Sesungguhnya aib itu bisa tertutupi dengan adanya as-saha, dengan adanya kedermawanan. Karena orang itu dermawan, jadinya aibnya tidak kelihatan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi di antara kriteria haji yang mabrur adalah ketika orang itu ada semangat untuk lebih zuhud terhadap urusan dunia dan selalu berharap akhirat. Kemudian dia lebih bisa bersikap baik kepada orang lain, suka bersedekah dan menyebarkan salam. Demikianlah pengaruh baik ketika seorang hamba melakukan haji yang mabrur. Selanjutnya, haji bukan ujung amal. Kita sepakat akan hal ini. Maka jangan sampai orang itu tertipu dan terlena. Saya sudah haji, udah beres. Rukun Islam yang kelima udah saya lakukan. Sehingga mulai dari syahadat, udah. Sholat, zakat, puasa, udah semuanya, udah lama ini, udah sering. Haji udah selesai, sudah. Rukun Islam semuanya sudah beres. Berarti saya sudah berakhir untuk beramal. Enggak ada ceritanya demikian. Tidak ada ceritanya demikian. Seusai haji bukan berarti tugas kita sebagai hamba telah berakhir. Karena Allah perintahkan kita untuk beribadah sampai mati. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Bahkan bagian dari tanda amal yang diterima ketika seseorang lebih rajin melakukan ibadah adalah dia punya ketertarikan untuk melakukan ibadah berikutnya. Sehingga tanda haji yang diterima, orang itu punya ketertarikan untuk beribadah berikutnya.
makin rajin untuk beribadah. Sebuah pepatah Arab yang sangat menarik mengatakan, al-hasanatu taqulu ukhti ukhti wal ma'siyatu taqulu ukhti ukhti. Amal saleh itu selalu mengajak, mana saudaraku, mana saudaraku. Kemarilah saudaraku, kemarilah saudaraku. Maksudnya amal soleh mencari amal soleh yang lain. Ukhti, ukhti, saudariku, saudariku. Di sini diungkapkan dengan muannats karena al-hasanah ini muannats. Al-ma'siyah juga muannats. Al-hasanatu taqulu ukhti, ukhti. Amal soleh selalu mencari pasangannya. Mana amal soleh yang lain, mana amal soleh yang lain. Wal ma'siyatu taqulu ukhti, ukhti. Dan maksiat juga selalu mencari pasangannya. Mana maksiat berikutnya, mana maksiat yang lain. Sampai para ulama salah mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Bagian dari balasan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang adalah semangat untuk berbuat baik setelahnya. Karena itu, sebagian di antara ulama, apabila mereka berhasil untuk qiyamul lail, dengan qiyamul lail yang serius, bisa membaca Quran dengan panjang, kemudian di malam itu dihabis untuk ibadah, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah dengan cara siangnya dia gunakan untuk puasa. Jadi sinkron antara qiyam dengan siam. Malamnya qiyam, siangnya siam. Wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan dari keburukan, dari dosa adalah dosa setelahnya. Karena dosa selalu mengajak nyari pasangannya. Wa taqulul ma'siyatu ukhti ukhti. Maksiat selalu mencari, mana saudaraku, mana saudaraku. Kemari. Mana temanku? Sebagaimana ketaatan nyari teman. Maksiat juga nyari teman. Saat seseorang semakin giat melakukan amal ibadah, setelah melakukan satu ibadah tertentu, itulah diantara tanda amal ibadah sebelumnya diterima. Walaupun kita nggak bisa memastikan. Ibarat pahala akan mengundang sahabatnya dari pahala-pahala yang lain. Demikian pula dosa yang tidak ditaubati akan mengundang datangnya sahabat berupa dosa-dosa yang lain. Dia ngajak, ukhti, ukhti, mana? Temanku mana? Temanku. Masya Allah. Maka ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan perbuatan apapun, yang baik maupun yang buruk. Cuman perbuatan kayak gitu aja kok. Amalan kayak gitu aja kok. Oh, jangan remehkan. Orang beramal kecil, bisa jadi amal kecil ini mengundang amal yang lebih besar. Sehingga terkadang ada sebagian orang meremehkan beramal. Misalnya, coba kamu kerjakan sunnah ini. Gampang kayak gitu, ringan kayak gitu. Dapat apa aku? Oh, jangan remehkan. Amal soleh yang kau kerjakan yang kelihatannya menurutmu itu kecil, bisa jadi memberikan dampak yang besar. Dia mengundang amal soleh berikutnya. Mengundang amal soleh berikutnya. Akhirnya semakin besar, semakin besar. Sebaliknya jangan remehkan amal maksiat. Cuman kayak gini aja kok. Masa sih dosanya gede? Jangan remehkan. Bisa jadi dia mengundang maksiat berikutnya. Karena setiap amal bisa mengundang temannya. Tayyib. Selanjutnya yang ketiga, zikir tanpa ujung. Allah perintahkan agar kita selalu menjaga zikir pasca melakukan ibadah apapun. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan hal itu. Misalnya, selesai sholat manusia diperintahkan untuk berzikir. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kamu sudah selesai sholat, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, baik dalam posisi berdiri, posisi duduk, atau ketika sedang berbaring.
Sehingga orang ketika berzikir, dia bisa melakukan dengan cara apapun. Mau berdiri, mau duduk, mau baringan boleh. Maka salah satu di antara ciri orang mukmin adalah menjelang tidur zikir. Sifat orang mukmin yang baik menjelang tidur zikir. Atau ketika sambil tiduran, walaupun dia tidak merem, tapi dia zikir. Nah, demikian pula seusai Jumatan, manusia diperintahkan untuk banyak berzikir. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat sudah selesai dikerjakan, Jumatan sudah selesai dikerjakan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia Allah. Yang dimaksud di sini adalah kerja. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang. Ketika Jumatan, Allah melarang praktek ini. Kerja, cari apa? Cari dunia. Fadlullah di situ adalah nafkah dunia. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebarlah ke muka bumi dan silahkan cari nafkah dunia yang kalian inginkan dengan cara bekerja. Baik. Sebab sebelumnya dilarang, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila sudah terdengar azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sehingga praktek muamalah ketika Jumatan dilarang. Nah, ketika dilarang, begitu Jumatan sudah selesai, diperintahkan. Fantashiru fil ard, silakan bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Berarti ketika ada perintah di sini, kembali kepada hukum sebelum ada larangan, yaitu mubah. Kembali kepada hukum sebelum ada larangan, yaitu mubah. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Jadi selesai Jumatan, Allah perintahkan perbanyak zikir sambil kerja. Zikir itu bukan dengan cara duduk manis di dalam masjid, fokus, tidak. Boleh sambil kalian kerja, bertebaran di muka bumi. Sebagaimana selesai sholat, boleh berzikir berdiri, duduk, berbaring. Ya. Dan gak ada ceritanya orang berdiri di masjid untuk zikir. Di masjid, zikir itu rata-rata sambil duduk. Berdiri itu ketika sholat. Kecuali kalau sebatas nunggu qomat, ya, dan orangnya tidak duduk. Artinya zikir sambil berdiri selesai sholat, itu ketika orangnya pergi meninggalkan masjid, lalu dia berzikir. Demikian pula pasca haji, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, Al-Baqarah 200. Fa'idha qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullaha kadzikrikum, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, sebagaimana semangat zikir kalian dengan menyebut bapak kalian, atau lebih kuat lagi. Karena dulu ketika di zaman jahiliyah, pada waktu di Mina, mereka itu saling menyenandungkan syair membanggakan leluhurnya. Itu haji zaman dulu, zaman jahiliyah. Sehingga antara suku satu dengan suku yang lain di Mina kumpul bareng, terus mereka saling membuat syair, bersenandung syair, membanggakan leluhurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, berzikirlah dengan mengagungkan Allah sebagaimana dulu kalian berzikir mengagungkan bapak-bapak kalian. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan ada satu lagi, Pak. Kalau selesai puasa apakah juga berzikir? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata
walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah ayat 180 ya, ayat 180. Nah, di surat Al-Baqarah 185. Di bagian akhir Anda lihat dua baris dari bagian ujung ayat. Ada kalimat walitukmilul iddah. Setelah Allah menjelaskan tentang masalah puasa, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang melihat hilal bulan Ramadan, maka lakukanlah puasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar, kalau dia sakit atau safar, maka dia gantikan di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan, maksudnya dengan cara puasa penuh 1 bulan. Selesai itu walitukabbirullah, agungkan nama Allah. Agungkan nama Allah. Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Baik. Kita lihat di sini. Sehingga tadi kita sudah mendapatkan beberapa pelajaran dalam Al-Quran. Ada perintah zikir pasca ibadah. Apa saja tadi yang sudah kita sebutkan? 1, pasca sholat. Yang kedua, apa? Pasca Jumatan. Yang ketiga, selesai puasa. Yang keempat, pasca haji. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah ini bisa selesai, tapi zikir tidak boleh putus. Ibadah ini ada ujungnya, tapi zikir tidak boleh putus. Sebab tidak ada ujung zikir, tidak boleh berakhir, sehingga zikir terus berzikir. Sementara ibadah mungkin dia bisa berakhir, kalau zikir dia tidak boleh berakhir. Ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau mengatakan anna sa'iral ibadati tantaqidu wa yafrughu minha, semua ibadah itu bisa selesai. Anna sa'iral ibadati tanqadi wa yafrughu minha, dan bisa selesai, bisa berakhir. Wa dzikrullahi baqin la yanqadi wa la yafrughu minhu, sementara zikrullah baqin, tetap bertahan dan tidak pernah ada ujungnya. Bal huwa mustamirrun lil mu'minin fid dunya wal akhirah, bahkan zikir itu terus dilakukan oleh kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk berzikir di dunia dan di akhirat? Di dunia jelas, yaitu dengan kalimat thayyibah. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, zikir dilakukan oleh mukmin di dunia dan di surga. Zikir dilakukan oleh mukmin di dunia dengan baca kalimat thayyibah. Ya, Anda mengucapkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Zikir di surga juga sama. Mereka diilhami untuk bertasbih
sebagaimana mereka bernafas. Ahli surga rajin bertasbih. Coba kita lihat apa yang diucapkan oleh penduduk surga ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati mereka min ghillin, kedengkian, tajri dan mengalir, min tahtihimul anhar, sungai-sungai dari bawah mereka di surga. Wa qalu, dan mereka mengucapkan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk bisa mendapatkan ini, yaitu balasan surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, andaikan Allah tidak memberikan petunjuk. Jadi mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Di surat Fatir, doa yang diucapkan oleh penduduk surga, Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden, Aden artinya abadi. Surga Aden artinya surga yang abadi. Yadkhulunaha, yang mereka memasukinya. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan min asawira, berupa siwar. Siwar itu perhiasan yang melingkar. Gelang kalung. Min dhahabin wa lu'lu'a, yang terbuat dari emas dan permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Wa qalu alhamdulillah alladzi adhhaba 'annal hazan, dan mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Itulah pujian penduduk surga. Jadi mereka alul jannah rajin bertasbih dan banyak bertahmid. Maka zikir itu dibawa ke surga. Nabi SAW pernah mengatakan, gimana kalimatnya? Coba kita lihat. Nah, di sini ada kalimatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa yulhamuna at-tasbiha wat-takbira kama tulhamuna an-nafas. Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kenikmatan surga. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Penduduk surga mereka makan dan minum. Wala yataghawwatun, tapi tidak buang hajat. Wala yatamakhatun, dan tidak buang dahak. Wala yabulun, tidak pernah kencing. Walakin ta'amuhum dzalika jusya'un. Lalu jadi apa makanannya? Mengkonsumsi banyak makanan, tapi enggak pernah buang air besar, tidak pernah kencing, enggak pernah keluar dahak. Makanannya jadi jutha. Jusya ka rashil miski,
jadi sendawa. Sehingga begitu penduduk surga kekenyangan, mereka sudah kenyang, makanannya jadi sendawa. Begitu dia sendawa, selesai. Ada yang terbuang tapi jadi sendawa. Seperti apa wanginya? Karashil misk, seperti aroma misik. Yulhamuna tasbih wal hamd. Mereka diilhami untuk selalu bertasbih dan memuji Allah, kama tulhamunan nafas, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Kita bernafas tanpa putus. Penduduk surga bertasbih dan bertakbir tanpa putus. Masya Allah. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu merutinkan untuk banyak berzikir. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga yang punya kebiasaan terus berzikir. Dan rajin berzikir itu hidayah dari Allah. Karena itu Allah Ta'ala katakan, wahudu ilat tayyibi minal qaul. Allah berfirman, wahudu ilat tayyibi minal qauli. Mereka diberi petunjuk untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tayyib, wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk untuk ke jalan yang terpuji. Baik. Mari kita basahi lisan kita dengan zikrullah. Jadikan ini sebagai kalimat mayoritas yang keluar dari lisan kita. Jadikan sebagai kalimat mayoritas. Kalau nggak bisa selalu, yang keluar dari lisan kita melebihi obrolan harian yang kita lakukan. Semoga Allah berikan hidayah bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Ustazina, Masya Allah, nafa'allahu bi ilmihi fit dunia wal akhirah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Baik Ustaz, alhamdulillah telah sampai kita pada sesi tanya jawab untuk waktu setengah jam terakhir ini. Maka kami persilahkan kepada para jamaah bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom diskusi atau chat WA admin yang sudah kami taruh di kolom chat Zoom. Kita akan utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan masuk. Kita bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi haji dan umrah harus bersama mahram atau tanpa mahram? Diperbolehkan dengan syarat rombongan jamaah atau tanpa mahram tapi diperbolehkan dengan syarat rombongan jamaahnya amanah. Mohon penjelasannya. Nah, berkaitan dengan haji wanita tanpa mahram bersama dengan rombongan jamaah, apakah itu diperbolehkan? Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ternyata perbedaan pendapat itu sudah ada sejak masa silam. Sejak zaman para sahabat. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa pada asalnya wanita ketika mau melakukan aktivitas safar, dia harus ditemani oleh mahramnya. Wanita harus ditemani oleh mahramnya. Bagaimana kalau dia tidak ada mahram? Jika bukan safar yang terpaksa, maka sebaiknya tidak dilakukan. Namun safar itu bertingkat, ya, hukumnya. Ada safar terpaksa, safar darurat, dan ada safar wajib meskipun tidak darurat, dan ada safar yang sifatnya sunnah, ada juga safar yang sifatnya mubah, bahkan ada safar yang sifatnya haram. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini ketika Anda melakukan safar yang sifatnya wajib, Anda melakukan safar yang sifatnya darurat, tapi tidak ada mahram, sebagian ulama membolehkan. Seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan orang yang safar tanpa mahram untuk safar wajib
atau safar darurat, hukumnya boleh. Untuk safar darurat ulama sepakat boleh. Contoh safar darurat adalah seorang wanita yang ada di tempat tidak aman. Misalnya di negeri non muslim, seperti dulu. Semuanya sudah pada hijrah, ada beberapa wanita yang belum hijrah. Tapi dia nggak punya mahram. Suaminya nggak mau menemani karena suaminya masih non muslim, sementara istrinya harus meninggalkan kota Mekah. Kalau enggak dia akan tertindas. Maka dia berangkat dari Mekah menuju Madinah tanpa mahram. Dan itu safar darurat. Ulama sepakat praktek seperti ini boleh. Kalau safar wajib berarti haji wajib atau umrah wajib, dan itu terjadi untuk haji dan umrah pertama. Sebagian ulama membolehkan berangkat tanpa mahram. Nah, untuk safar yang derajatnya di bawah itu, apakah boleh tanpa mahram? Wallahu alam, yang lebih tepat adalah tidak boleh tanpa mahram. Sehingga untuk haji yang kedua, umrah yang kedua, atau kegiatan kajian dan seterusnya yang mengharuskan Anda harus keluar kota, kalau bisa selalu ditemani oleh mahram. Apalagi yang sifatnya safar mubah untuk kegiatan dunia, safar hanya untuk belanja dan seterusnya. Apalagi yang tingkatannya di bawah itu, safar makruh atau safar haram. Misalnya hanya untuk jalan-jalan ke negeri non muslim, atau safar untuk maksiat, safar untuk berbuat maksiat di luar kota atau di luar negeri. Tentu saja ini lebih tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini sedikit panjang. Bismillah, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya sudah daftar haji reguler di tahun 2017. Namun keberangkatannya masih lama, prediksi 2049. Lalu saya daftar lagi haji plus tahun 2023 dengan estimasi 2030. Lalu saya cek kembali di web haji reguler, ternyata hajinya maju menjadi 2033. Suami saya pilih yang reguler dan dengan ingin membatalkan yang khusus. Namun saya maunya yang khusus karena lebih cepat walaupun 3 tahun. Alasan suami saya karena terlalu mahal ongkos. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya mencari travel lain atau tetap mengikuti kemauan suami yang mau berangkat dengan reguler? Sementara saya khawatir umur saya 41 dan suami 48. Mohon Ustaz nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Ini berkaitan dengan masalah waktu dan juga biaya ya. Kalau sekiranya nilai yang terlalu mahal itu memberatkan, maka Anda boleh mengikuti yang reguler. Saya sanggupnya hanya yang reguler. Kalau plus dengan nilai sekian saya nggak sanggup. Ya walaupun punya, tapi itu ketika Anda keluarkan akan menghabiskan banyak, sehingga sampai harus menjual ini dan seterusnya. Jika demikian keadaannya, maka sah-sah saja jika Anda memilih untuk menunda dan pilih reguler. Tapi kalau sekiranya Anda punya kelonggaran rezeki yang ketika itu dipakai untuk haji plus Anda tidak akan terganggu sama sekali ekonominya, tidak harus sampai utang, tidak harus sampai menjual rumah atau menjual kendaraan yang itu merupakan satu-satunya mobil yang Anda punya, ya insya Allah tidak ada masalah jika Anda ikut plus. Nah masing-masing berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ukuran seperti ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Boleh menunda haji karena pertimbangan ekonomi. Ada seorang wanita yang waktu itu ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu tidak ikut haji bersama kami? Kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inna indana nadihan. Ya Rasulullah, kami itu cuman punya 2 onta.
Dah? Nah, onta yang satu dipakai untuk berangkat haji bersama anaknya. Berangkat haji suami bersama anaknya. Dinaiki 3 orang nggak bisa, bisanya 2 orang. Onta yang satu lagi dipakai untuk mengairi sawah. Dia orang Ansor, orang Madinah. Dipakai untuk pengairan di ladang. Lalu Nabi SAW memberikan saran kepada wanita ini, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau begitu, jika nanti bulan Ramadan sudah datang, lakukanlah umrah. Fa innaha ta'dilu hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji bersamaku. Nah, coba kita bukakan hadisnya. Coba kita lihat hadisnya. Anda nanti akan bisa melihat bagaimana Nabi SAW menghargai pertimbangan wanita ini ketika beliau tidak ikut haji bersama Rasulullah SAW. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas pernah menceritakan, qala Rasulullah SAW limra'atin minal ansar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita Ansar, Sammaha Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan namanya, fanasitu ismaha. Tapi aku lupa namanya, perawi lupa namanya. Ini enggak penting nama itu. Ma mana'aki an tahujji ma'ana. Kenapa kamu tidak ikut haji bareng kami? Nabi SAW tahu wanita ini enggak ikut haji. Qalat, kemudian wanita ini mengatakan, lam yakun lana illa nadhihan. Kami tidak punya kendaraan kecuali 2 onta. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadhihin. Nah, bapaknya sama anaknya, maksud suami saya dan anaknya berangkat haji dengan menggunakan seekor onta. Wa taraka lana nadhihan nandihu alai. Tapi 1 onta ditinggal di sini dan itu yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa idza jaa Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri, lakukanlah umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah ketika bulan Ramadan senilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain, senilai dengan haji bersamaku. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Itu senilai dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Baik. Nah, di sini wanita ini juga menjelaskan, kana lahu nadhihan, kami punya 2 ekor onta, hajja ala ahadihima, dan dipakai haji salah satunya, wal akharu yaski ardon lana, sementara onta satunya dipakai untuk mengairi sawah. Nah, ini kalau dua-duanya dipakai haji, ya nanti yang ini nggak berfungsi. Nggak ada yang bisa gunakan untuk mengairi sawah. Dan alasan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Maka wallahu alam, kalau ada yang memfatwakan belum haji ya ayo jual rumah, jual ini, saya kurang sependapat dengan itu. Karena wanita ini ketika beralasan kenapa kamu tidak ikut haji bareng kami, itu dia cuman beralasan dengan masalah kendaraan. Kita punya 2 kendaraan. Loh, kan pas itu harusnya bisa dipakai bareng-bareng. Ternyata tidak. Pertimbangan wanita itu, 1 dipakai, 1 di sini untuk kegiatan operasional pertanian. Dan itu dihargai oleh Nabi SAW. Oleh karena itu dalam hal ini, sekiranya haji plus terlalu memberatkan dari sisi pertimbangan ekonomi keluarga Anda, maka tidak masalah jika Anda nunggu yang reguler, selagi dengan mempertimbangkan usia masih memungkinkan. Ya memang kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup. Namun semua orang bisa memperhitungkan, ya manusia haji di usia 50-an itu masih normal. Manusia haji di usia 60-an nampaknya masih bisa kekejar. Ya, tapi kalau dihitung, wah,
kita akan berangkat haji di usia 90-an. Nah, itu mungkin yang kayaknya sudah perlu untuk jadi pertimbangan khusus karena terlalu jauh usia Anda ketika haji. Wallahu a'lam. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz izin bertanya, kerabat anak daftar haji barengan, suami istri. Suami masuk ke list haji tahun ini, qadarullah istrinya terpisah, masuk list haji tahun depan. Sudah diupayakan ternyata nggak bisa menarik istri untuk berhaji tahun ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, yang terbaik apakah suami tetap berangkat duluan dengan kemungkinan tahun depan istri berhaji tanpa mahram, atau suami menunda keberangkatan supaya bisa bareng istri tahun depan? Namun kita tidak tahu apakah usia suami sampai ke tahun depan. Mohon solusinya, Ustaz. Baik, wallahu alam, kami lebih cenderung yang kedua. Karena kalau secara sistem mungkin akan berat nambah jumlah jamaah. Tadi kan sudah tidak memungkinkan istri bisa diikutkan untuk tahun ini. Yang mungkin suaminya mundur atau suami berangkat sendirian. Kalau demikian, saya sarankan suami mundur untuk ditunda tahun depan. Pikiran orang yang seperti ini, wah nanti kita kan tidak tahu, mungkin akan mati sebelum. Itu semuanya memang bisa jadi pertimbangan, tapi bukan pertimbangan utama. Mohon maaf, kemarin saya menyampaikan sebuah video ya. Video itu berisi tentang penjelasan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyarankan bagi orang yang punya utang puasa Ramadan, silahkan dibayar. Beliau lebih milih untuk bayar di rentang tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dah? Karena itu merupakan waktu yang istimewa. Kenapa? Karena di rentang itu amal para hamba dilipat gandakan. Maka yang punya utang-utang puasa Ramadan dibayar di situ afdol. Baik. Terus ada yang komentar, loh kenapa nggak dipercepat? Kita kan nggak tahu pertimbangan umur, barangkali nanti akan meninggal. Aisyah radhiyallahu anha bayar utang itu bulan Sya'ban. Apa beliau tidak punya pertimbangan seperti itu? Jadi seolah-olah ucapan seperti ini dia merasa lebih punya pertimbangan kuat dibandingkan para sahabat. Betul, pertimbangan itu ada. Dan kalaupun misalnya dia menggunakan pertimbangan tadi, baik, daripada nanti tertunda, ya, akan saya segerakan. Silahkan. Namun bagi mereka yang misalnya berusaha untuk menata lebih baik, ditunda dulu enggak apa-apa. Ditunda dulu enggak apa-apa. Kita akan berangkat besok. Kita akan berangkat tahun depan. Kalaupun meninggal gimana? Ya selesai, dia tidak punya tanggung jawab. Dia meninggal dalam penantian. Bukan meninggal karena melepas amal, tapi meninggal dalam posisi sedang merencanakan amal. Dan itu bukan meninggal yang sederhana. Itu meninggal yang baik. Meninggal dalam penantian. Tahun 9 Dzulhijjah kaum muslimin sudah haji. Karena Mekah sudah ditaklukkan. Mekah sudah ditaklukkan di tahun 8 Hijriah. Tahun 6 Hijriah Nabi SAW umrah. Lalu tertahan. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah. Baik. Dan dalam perjanjian itu salah satu poinnya adalah kaum muslimin tidak boleh berumrah tahun ini. Bolehnya besok, tahun depan. Nabi SAW memenuhi perjanjian itu dan beliau pulang. Beliau menyembelih dam, beliau mencukur rambut karena tertahan sehingga tidak bisa menyelesaikan ibadah umrahnya. Ihramnya diakhiri dengan cara menyembelih dam dan mencukur rambut. Terus pulang. Walaupun Umar protes. Sampai Umar mengatakan, bukankah kita harus melakukan umrah? Jawab Nabi SAW, apakah tahun ini? Aku tidak pernah mengatakan tahun ini. Akhirnya pulang. Tahun depan balik lagi untuk umrah, yang disebut dengan Umratul Qadha, dan itu di tahun 7 Hijriah.
Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat yang kemarin ikut Baiat Ridwan, ikut perjanjian Hudaibiyah, saat Baiat Ridwan, semuanya harus ikut di tahun 7 Hijriah. Dan ditambah beberapa orang lagi, ribuan orang yang ikut Baiat Ridwan sekitar 2000 ditambah dengan orang baru, sehingga lebih banyak lagi. Di tahun 7 itu mereka berhasil untuk berumrah. Sudah? Tahun 8 terjadi penaklukan kota Mekah, bulan Ramadan. Bulan Syawal terjadi perang Hunain dan Nabi SAW menang, mendapatkan harta rampasan yang banyak. Baik. Tahun 9 Abu Bakar As-Siddiq berhaji bersama para sahabat. Diutus di situ ada Abu Hurairah, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah SAW tidak berhaji. Beliau tinggal di Madinah. Loh kenapa, Pak? Dalam pikiran orang kenapa tidak disegerakan? Kamu kenapa kok protes mengkritik amal nabimu sallallahu alaihi wasallam? Beliau baru berhaji tahun depan, pasca beberapa sahabat ini berhaji. Di tahun 10 Hijriah, disitulah Haji Akbar digelar. Kalau pertimbangan umur dan semua dan masalah usia tidak ada yang tahu. Pertimbangan itu tidak ada yang tahu. Maka memang diperintahkan untuk disegerakan, tapi ada kondisi di mana orang boleh menunda dalam waktu dekat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini kalau sekiranya istri akan berangkat haji sendirian dan itu beresiko, kami sarankan suami mundur. Dulu ada seorang suami yang terlibat dalam jihad. Lalu dia melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istri saya mau berangkat haji dan saya terdaftar dalam jihad ini. Lalu kata Nabi SAW, kamu temani istrimu. Sehingga sahabat ini diizinkan untuk tidak ikut jihad, agar dia bisa menemani istrinya berangkat haji. Seperti yang kita tahu bahwa ibadah haji itu ibadah yang tidak ringan, karena kegiatannya tidak hanya ada di tanah suci, tidak hanya ada di Masjidil Haram, di Arafah pindah, Muzdalifah pindah, Mina nanti bertahan di Mina selama beberapa hari, bolak-balik dari Jamarat ke tenda, Jamarat ke tenda. Dan ketika seorang wanita dibiarkan sendirian, beraktivitas sendiri untuk banyak kegiatan yang pindah-pindah tadi, ya meskipun dibersamai oleh rombongan banyak laki-laki, perempuan, tapi akan lebih maksimal kalau dibersamai oleh anggota keluarganya, suaminya, anaknya, saudaranya, atau siapapun. Wallahu a'lam. Baik, syukran. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh kru pendukung selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Izin bertanya, haji furoda yang berangkat tanpa antri, apakah menzalim antrian haji yang lain? Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan haji furoda yang berangkat tanpa antri, apakah mendolimi antrian yang lain? Jadi yang kami tahu mengenai sistem kuota haji yang ada di negara kita itu berbeda dengan yang ada di negara non-muslim seperti Eropa, Amerika dan seterusnya. Kalau di negara non-muslim itu dibuka sistem G2C, government to consumer, sehingga orang bisa apply sendiri untuk berangkat haji. Tapi untuk negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia itu G2G, government to government. Nah, government to government di sini pemerintah diberi kuota oleh pemerintah Indonesia, diberi kuota oleh pemerintah Saudi. Tahun ini silahkan kau berangkatkan sekian. Sudah? Nah, kuota itu gratis. Kuota itu gratis. Sehingga pemerintah Indonesia memberikan kuota itu kepada masyarakat melalui proses pendaftaran. 25 juta untuk bisa mendapatkan porsi haji. Berangkatnya kapan? Sesuai antrian. Masing-masing kota berbeda-beda. Kalau plus antriannya lebih pendek. Nah, dari sekian kuota itu dipisahkan. Ada kuota reguler dan ada kuota plus. Dipisahkan oleh pemerintah.
Sudah, kuota plus lebih sedikit, tapi harganya lebih mahal. Meskipun kuota ini gratis, tapi fasilitasnya yang beda. Sehingga untuk kuota plus, siapa yang daftar haji plus dapat fasilitas yang bagus, karena harganya mahal. Yang reguler ya sesuai fasilitas reguler. Sudah. Nah, furoda itu di luar itu. Jadi furoda tidak mengambil kuota reguler maupun kuota plus. Nah, terus kasus mengambil kuota-kuota itu gimana, Pak? Kasus mengambil kuota, wallahu a'lam, yang pernah saya dengar, meskipun saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan orang dalam, tapi yang saya pernah dengar dari beberapa teman-teman yang sudah kerja di travel atau yang punya travel ya, yang ngerti tentang masalah ini. Jadi dari antrian kuota yang panjang itu ada banyak kasus orang gagal berangkat karena satu, nggak bisa memenuhi kewajiban. Dia bayar 25 juta, terus setelah berangkat harus bayar jadi 40, kurang sekian puluh juta. Nggak sanggup, akhirnya dia mundur. 2, orang yang mengundurkan diri. 3, karena meninggal dunia. 4, karena faktor sakit. Dan masih banyak faktor yang lain. Nah, itu kan banyak kosong jadinya kuota-kuota itu. Nah, kuota yang kosong ini, normalnya ketika ini kosong kan bawahnya maju. Ini kosong berarti kan bawahnya maju. Ternyata tidak. Ketika ini kosong, diisi yang lain, yang baru, tapi bayar. Nah, kamu kalau mau ngisi ini ya bayar. Nah, bayar itu kan berarti bayari siapa? Yang ngatur sistem tadi. Kami bisa aturkan, kau bisa ada di ini, tapi kau harus bayar. Sehingga yang kosong tadi diisi yang lain. Ya, itulah kurang lebih yang bermasalah. Ketika ada orang yang sistem sudah jadi bagus, tapi bisa diotak-atik, terus harus pakai model-model seperti itu. Ya, sebagaimana yang sampai sekarang jadi buron dan kejar-kejaran ya. Yang kita tahu, yang kita dengar ya. Jadi ada kuota tambahan tapi dijual. Atau kuota plus yang ini orangnya nggak sanggup untuk melanjutkan atau meninggal atau faktor yang lain, kosong jadinya. Nah, diisi oleh orang lain. Jadi yang seharusnya antri 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sekarang dia nggak ngantri. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bayar. Nah, yang kami tidak kehendaki atau yang kita ingkari yang bagian seperti ini. Ini nggak benar ya. Karena dia mendolimi yang lain. Yang seharusnya ini ketika hilang kan berarti atasnya maju. Tapi ini enggak. Atasnya tetap enggak bergerak. Tapi ini diisi yang lain. Makanya kalau sampai ada kemungkinan, Pak, saya sudah daftar di tahun sekian reguler, ketika saya cek kok malah mundur, Pak. Saya cek kok malah mundur. Mundurnya jauh gitu. Mundur 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang mundur 5 tahun. Itu kenapa? Ya enggak tahu, mungkin disisip-sisipi ini. Yang seharusnya antrian rapi gini disisipi lagi. Ya memang nyisipnya cuman disisipi 1, 2, tapi akhirnya geser ke bawah terus. Nah, sepanjang sistem itu masih bisa diubah atau bisa diotak-atik, ya akan terjadi demikian. Nah, furoda di luar kuota ini. Maka pilihan Anda, pilihan yang kami sampaikan, haji yang aman, reguler, tanpa percepatan, plus tanpa bayar biaya percepatan. Ya. Jadi kalaupun ada percepatan ya nggak bayar. Kalau bayar nggak boleh ya. Reguler tanpa ada biaya percepatan, plus tanpa ada biaya percepatan, dan furoda, itu aman. Dari sisi prosedur legal tidak ada kedoliman. Karena furoda itu tidak memakai kuota pemerintah, tapi dia adalah undangan dari para emir yang diberi hak oleh kerajaan Saudi untuk menarik siapapun masuk ke tanah suci dalam rangka haji, dan itu dijual oleh beberapa emir tadi melalui broker. Ya. Kok boleh dijual, Pak? Nah, itu urusan mereka. Karena mereka punya hak untuk menarik orang ini, kamu boleh masuk, bayar sekian. Dan itulah visa furoda. Wallahu a'lam.
Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di Armuzna, Armina, Muzdalifah, Mina jika rambut rontok kena dam? Jawabannya semua perbuatan yang tidak sengaja kemudian melepas sampai membuat lepas salah satu anggota badan, rambut rontok tidak sengaja, kuku lepas kesandung misalnya, atau kulit ada yang terlepas karena luka dan seterusnya, tidak kena dam. Tapi kalau disengaja kena dam, sebenarnya kena fidyah. Misalnya motong kuku, cukur rambut sebelum waktunya, itu kena fidyah. Fidyah itu pilihannya bisa puasa atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih hewan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.